Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Kelompok kriminal bersenjata kembali membakar kantor Disdukcapil Pegunungan Bintang. Diduga terkena tembakan saat menerobos bandara, seorang pendukung Lukas NMB meninggal dunia. Ratusan polisi disiagakan. Bawa senjata di Filipina, seorang warga Indonesia asal Papua ditangkap polisi Filipina. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dibakar kelompok bersenjata pada Rabu kemarin. Teror membakar bangunan pemerintah sudah sering dilakukan KKB untuk menciptakan ketakutan warga. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Muhammad Davi Bastomi mengatakan pihaknya mendapat laporan sekitar pukul 1 dini hari dan langsung mengerahkan aparatnya ke lokasi untuk memadamkan api. Selain membakar kantor Dukcapil, kelompok bersenjata juga melepaskan sejumlah tembakan ke perumahan warga sehingga membuat warga ketakutan dan mengamankan diri ke Mapolres Pegunungan Bintang. Tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Timur di Kabideng lokasi 3 distrik Oksibil, Pegubin, terjadi pembakaran kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh KKB Kodap 35 Bintang Timur. Ya, setelah kebakaran terdengar suara tembakan beberapa kali, ya sekitar 5 kali lah. Kemudian kita dari pihak Polres segera mengumpulkan pasukan berkoordinasi dengan teman-teman TNI kita. Langsung kita mencoba menyisir ke tempat situ, ke tempat lokasi, dan di beberapa tempat juga kita patroli. Ya, sampai pagi tadi sih kita belum menemukan pelaku. Saya menghimbau kepada masyarakat, mohon kalau ada informasi terkait pergerakan mereka bisa disampaikan kepada kami, dan kami mohon untuk masyarakat juga silakan beraktivitas sehari-hari lah, yang perdagangan, kegiatan pemerintahan, kegiatan pendidikan dan lainnya, perekonomian tetap berjalan, kami akan mengamankan. Nah, kemudian untuk fasilitas kesehatan tetap dibuka, kami sudah melakukan pengamanan 24 jam, dan fasilitas lainnya nanti akan kita amankan. Saat personel gabungan tiba dan menyisir lokasi, kelompok bersenjata berhasil melarikan diri. Pembakaran ini merupakan yang kedua dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, KKB juga membakar SMK Negeri 1 Oksibil pada Senin pagi. Arthur melaporkan dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB, sekelompok massa Rabu kemarin berkumpul di halaman rumah pribadi Lukas di Koya Tengah, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Mereka menjaga ketat rumah Lukas dengan parang dan panah serta menari perang di halaman rumah. Sementara itu, pasukan Brimob dengan senjata lengkap dan mobil barakuda berjaga-jaga di sejumlah lokasi rawan, seperti di lingkaran Abepura, Expo Waena, Entrop, dan di Taman Imbi, untuk mengantisipasi pendukung Lukas NMB yang berencana berunjuk rasa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan situasi di Jayapura saat ini sudah aman, namun ia tetap menempatkan 1.000 personel untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Namun saat ini situasinya sudah mulai kondusif, dan personel kita lakukan penebalan di 9 wilayah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi peningkatan gangguan Kamtimas yang tentunya akan berdampak pada situasi Kamtimas yang akan mengganggu masyarakat. Kira-kira total berapa personil Pak ini tempatkan di sana? Ya, saat ini yang sudah kita tempatkan baik personel organik maupun yang dari pusat kurang lebih hampir 1.000. Lukas NMB ditangkap KPK di sebuah restoran di Kota Raja, Kota Jayapura sekitar pukul 1 Selasa siang.
Saat ditangkap, Lukas bersama sejumlah orang sedang menikmati makan siang. Ia kemudian dibawa ke markas Brimob Polda Papua untuk menjalani pemeriksaan. Namun penangkapan Gubernur Papua ini memantik kemarahan para pendukung dan simpatisan. Mereka menyerang Makobrimob dengan batu dan anak panah. Tidak mau mengambil resiko lebih lama, Lukas hari itu juga langsung diterbangkan ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, lalu kemudian dibawa ke Jakarta melalui Manado dengan menggunakan pesawat yang disewa KPK. Lukas tiba di Jakarta sekitar pukul 8 malam dan langsung dibawa ke RSPAD untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. KPK menetapkan Lukas NMB bersama Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua sejak 5 September lalu. Tersangka Rijatono Laka diduga menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukas NMB karena terpilih untuk mengerjakan 3 proyek tahun jamak pembangunan infrastruktur di Pemprov Papua, yakni proyek tahun jamak Jalan Entrop Hamadi senilai 14,8 miliar rupiah, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai 13,3 miliar rupiah, dan proyek penataan lingkungan venue menembak outdoor Auri dengan nilai 12,9 miliar rupiah. KPK juga tengah menelisik dugaan Lukas menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga miliaran rupiah. Arthur dan Topan melaporkan dari Kota Jayapura dan Kota Sorong. Polisi membenarkan seorang pendukung Lukas NMB meninggal di Rumah Sakit Jowari, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Korban terkena tembakan peringatan aparat saat berupaya menerobos blokade aparat keamanan di Base Ops Lanut, Jayapura untuk mengejar Lukas NMB. Saat ini polisi juga tengah mencari aktor utama yang memprovokasi warga untuk masuk ke Bandara Sentani sehingga menyebabkan kericuhan. Kita sempat juga bentrok dengan massa yang ada pada saat di Bandara Sentani. Kejadian ini setelah Bapak Lukas NMB dan rombongan tim KPK dan Polda Papua berangkat meninggalkan Bandara Sentani. Jadi tidak ada yang bisa masuk ke dalam mengganggu pemberangkatan dari beliau. Memang pada kejadian tersebut ada kurang lebih 19 orang yang kita amankan. 19 orang yang kita amankan. Ini 2 yang tadi saya sampaikan di depan Mapolsek Brimob Polda Papua, yang 17 itu di Polres Kabupaten Jayapura. Dari 17 yang kita amankan di Kabupaten Jayapura, ini ada 1 yang kena tembak dan meninggal. Yang berikut yang 16 ini luka-luka dan sudah kita lakukan penanganan kesehatannya. Tentunya sebagai Kapolda saya menyampaikan belasungkawa. Terkait tewasnya seorang warga sipil, Kapolda tengah meminta laporan dari jajarannya untuk mengetahui apakah langkah pengamanan sudah sesuai dengan SOP apa tidak. Polisi juga telah meringkus 19 warga pendukung Lukas NMB. Mereka akan diperiksa dan bila tidak terbukti, mereka akan dipulangkan. Sementara itu, untuk mengantisipasi aksi massa pendukung Lukas, Kapolda Papua telah mempertebal personel dan meningkatkan patroli. Kapolda juga menghimbau kepada warga dan simpatisan Gubernur Papua agar dapat menjaga Kota Jayapura, lebih khusus Papua, agar tetap aman. Pengamanan supaya semua apa yang direncanakan dalam rangka membawa tersangka itu bisa berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan. Dan itu telah berjalan baik, dan tentunya langkah berikut yaitu kita menjaga kondusivitas, dampak lain, dan itu yang kita lihat kemarin ada riak di depan Mapolda, di Pusat Brimob dan di Sentani. Nah tentunya ini menjadi suatu evaluasi yang nanti di semua jajaran saya sudah sampaikan untuk melakukan hal yang sama. Ekstra pendekatan terhadap semua masyarakat Papua, semua elemen tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat ini kita mainkan supaya bisa diberikan pemahaman tentang penegakan hukum itu sendiri. Dan
Dan saya berharap kalau kita sudah memberikan penjelasan dengan benar, bahwa kita tidak boleh lagi salah kaprah dalam rangka penegakan hukum ini. Dan ini kita sudah mulai berjalan dari kita kemarin, dan saya berharap para Kapolres bisa segera melakukan langkah-langkah cepat itu. Penangkapan Lukas NMB menuai kemarahan para pendukungnya. Mereka menyerang markas Brimob dan Bandara Sentani. Mereka menilai tuduhan korupsi terhadap Lukas NMB adalah politis dan kriminalisasi. Igo Batmomolen melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Rabu pagi, warga yang melintas di Jalan Irian Seringgu, Merauke, dikejutkan dengan sesosok mayat yang tergeletak di depan ruko. Saksi yang pertama kali melihat korban tergeletak di trotoar memastikan korban sudah tidak bernyawa. Ia bersama rekan-rekannya kemudian memindahkan tubuh korban ke tempat yang aman, lalu menelepon polisi. Tidur? Iya, tidur sih. Nah, terus kau pegang dia? Saya pegang dia, saya rabanya poro tidak napas. Tidak napas, oh begitu? Iya, saya pas mau ke sini, saya kan mau ke sini tuh, mau kerja di sebelah, tapi saya langsung lihat. Saya pikir saya orang mabuk yang tidur, jadi saya datang, saya langsung periksa. Baru yang bekas pindahinnya ke situ siapa? Saya sama ini. Oh, kamu orang ini? Kita dua saya. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Merauke untuk memastikan kematiannya. Melakukan olah TKP, kita belum tahu apa penyebabnya. Nanti dari olah TKP ini nanti kita akan ketahuan bagaimana dia berada di tempat ini. Nanti kita lakukan penyelidikan dulu. Untuk barang bukti yang ditemukan di lapangan seperti apa? Sementara yang ada sandal korban, nanti kita cek lagi. Nanti dari olah TKP nanti. Dari saku celana korban, polisi menemukan sejumlah uang dan identitas korban yang diketahui bernama Julius Gepse, beralamat di Kabupaten Mapi dengan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.